Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kata-kata yang keluar dari orang yang dicintai mampu menusuk ke dalam jiwa sanubari. Cinta merupakan anugerah terindah yang dimiliki manusia yang bisa menghapus mendung di hati. Kasus percintaan kali ini harus berakhir hanya karena kata-kata yang menusuk perasaan dan meninggalkan luka seumur hidup bagi seorang gadis kecil yang kehilangan kedua orang tuanya. Nggak pakai lama? Watch. Shauna seorang gadis yang ceria dan memiliki banyak teman. Dia cantik dengan rambut pirang yang terlihat seperti rambut boneka Barbie. Shauna menyukai bunga serta apapun yang berwarna pink dan digambarkan sebagai seorang gadis girly. Bersama kelima saudaranya, mereka dibesarkan oleh ayahnya William dan ibunya Nancy di Utah hingga tahun 1978. Dan di tahun-tahun berikutnya, mereka pindah ke beberapa kota sebelum akhirnya menetap di Virginia Utara. Di sana, Shauna menjalani masa sekolahnya dan bergabung dalam tim cheerleaders. Pada tahun 1994, Shauna pindah ke Las Vegas untuk kehidupan yang lebih baik. Dia bekerja di sebuah toko kosmetik dan beberapa tahun setelahnya pindah sebagai waiters di sebuah bar koktail sebelum akhirnya di tahun 2000 pindah ke sebuah kasino yang baru dibuka bernama Palm Casino. Dengan kepribadiannya yang periang, Shauna sangat menikmati pekerjaannya. Di sana, Shauna yang ramah dan menyenangkan, bertemu banyak orang, hingga sering mendapatkan uang tips dari klien yang terkesan dengan layanannya. Baik berupa uang maupun berupa chips yang diperkirakan penghasilan per tahunnya lebih dari $100.000. Setahun kemudian, Shauna bertemu dengan seorang pria bernama George Tieffi. Pria gagah dengan tubuh besar ini pernah menjadi atlet dan merupakan lulusan Akademi Militer Amerika di West Point sebelum akhirnya bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dengan wajah tampan dan karismatiknya, George pernah menjadi model kalender untuk pemadam kebakaran. Sebagai pelayan masyarakat, George dikenal baik hati, ramah, dan pekerja keras. Banyak orang yang menganggapnya jika George merupakan tipikal cowok Amerika. Bagi kedua saudaranya, George merupakan sosok bertanggung jawab yang mencintai keluarganya. Dia bahkan rutin mengirim uang pada ibunya untuk membantu biaya perawatan adiknya yang merupakan penyandang disabilitas. Menurut adik-adiknya, George adalah orang yang selalu bersedia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. George yang tertarik dengan Shauna terus mendekatinya hingga mereka pun berpacaran, dan setahun setelahnya Shauna melahirkan bayi perempuan bernama Maddie. Dan 3 tahun kemudian mereka pun resmi menikah di Hawaii. Teman-teman kerja Shauna melihat pasangan itu sangat serasi. Mereka sama-sama menyenangkan dan terlihat sangat cocok saat bersama-sama. Bertiga, mereka terlihat seperti gambaran sebuah keluarga kecil impian di Amerika. Namun saat pernikahan mereka memasuki usia 2 tahun, segalanya berubah ketika George kehilangan uangnya dalam investasi real estate. George berubah menjadi orang yang cemburuan, suka mengontrol dan mengkritik segala hal. Dia bahkan mengomentari pakaian kerja Shauna yang disebutnya seperti pakaian belalang sembah. Perkataan George ini membuat Shauna kecewa karena diucapkan di depan putri mereka Maddie. Shauna juga mengeluh ketika pada satu hari George membawa seorang tunawisma untuk bekerja di halaman rumahnya yang membuat Shauna merasa tidak nyaman. Namun salah seorang teman George mengatakan jika hal itu wajar karena George sejak dulu suka membantu tunawisma. Bahkan memberi mereka makan setiap Thanksgiving karena George adalah orang yang dermawan. Hal ini berlangsung selama terus-menerus hingga ketika hubungan mereka memasuki 10 tahun, Shauna memutuskan untuk berpisah dan pindah ke rumah barunya. Mereka memiliki hak asuh bersama atas sang putri Maddie.
Walaupun telah berpisah, tapi Sauna tidak ingin mengajukan perceraian. Mereka pun mencoba memperbaiki hubungan dengan mendatangi penasihat pernikahan. Pada awal September 2012, rumah Sauna dibobol seseorang yang mengambil cincin kawin serta satu set pakaian renang. Si pencuri juga meninggalkan celana boxernya yang berukuran kecil di halaman belakang. Walaupun Sauna khawatir dengan kejadian tersebut, tetapi saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. 3 minggu kemudian, pada jam 3 pagi di tanggal 29 September 2012, saat Sauna yang pulang bekerja sedang menaiki tangga menuju kamar tidurnya, tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan dan memukul kepalanya dengan palu hingga tewas. Pria itu menyelinap masuk dan menunggu Sauna pulang, menyerangnya, dan kemudian melarikan diri. Sauna ditemukan oleh George keesokan harinya pada jam 9 pagi saat dia dan Maddie akan mengambil sesuatu di sana. Ketika melihat Sauna terbaring dengan kondisi berlumuran darah, George menelpon 911 yang datang tidak lama setelahnya. Hasil otopsi menyatakan jari-jari Sauna patah karena melindungi kepalanya dari pukulan tersebut. Seperti dalam kasus yang melibatkan pasangan, saat itu detektif Terry Miller mencurigai George sebagai tersangka utama, terutama saat diketahui mereka sedang berpisah. Namun, dia memiliki alibi bahwa di hari kejadian sedang bekerja 24 jam di stasiun pemadam kebakaran, dan Maddie sedang dititipkan pada ibu George. Kakak Sauna yang bernama Paula dan suaminya John yang tinggal di Nashville mendatangi Las Vegas setelah mendapatkan berita kematian adiknya. Mereka mencurigai George sebagai pelaku dan berusaha mencari beberapa petunjuk dalam kasus tersebut. Kecurigaan Paula berdasarkan curhatan Sauna tentang sifat George yang banyak berubah. Namun mereka harus memiliki bukti yang kuat sebelum memastikan bahwa George pelakunya. Penyelidikan ini sempat menghadapi jalan buntu dan detektif menetapkan kasus ini berhubungan dengan penguntit. Mereka mencurigai adanya seseorang yang terobsesi dengan tampilan Sauna saat sedang bekerja di kasino. Tetapi teori itu terpatahkan ketika 48 jam kemudian polisi mendapatkan laporan dari seorang pria bernama Big Will. Menurutnya, dia mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Greyhound yang mengajak untuk bertemu. Greyhound adalah seorang tunawisma yang tinggal di sebuah tenda di kaki bukit berbatu di dekat daerah gurun yang berada di pinggir kota Las Vegas. Dalam pertemuan mereka, dengan mata berbinar sambil tertawa, Greyhound menceritakan telah membunuh seorang wanita dengan menggunakan sebuah palu hingga patah. Dia sangat senang, seolah baru saja menyelesaikan sebuah misi dan mengatakan akan mendapatkan banyak uang serta berencana akan pindah ke kota lain untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketika mendengarkan cerita ini, pada awalnya Big Will tidak menanggapinya dengan serius dan menganggap semua hanya bercandaan. Tetapi ketika keesokan harinya, Big Will melihat berita tewasnya Sauna di TV, dia pun memutuskan untuk melapor pada polisi. Detektif sempat meragukan cerita dari Big Will yang dianggap terdengar tidak masuk akal. Namun, mereka tetap memeriksa dan pergi bersama Big Will ke sebuah pom bensin tempat Greyhound biasa mangkal untuk menjual obras. Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan Greyhound yang menyapa Big Will dan segera menangkapnya atas tuduhan menjual obras. Saat diinterogasi, terungkap identitas Greyhound yang memiliki nama asli sebagai Noel Stephen yang merupakan seorang mantan narapidana. Saat itu, dia menyangkal semua tuduhan atas kasus Sauna. Dalam penyisiran di sekitar kawasan tenda Greyhound, polisi menemukan celananya yang terdapat bercak darah Sauna. Ketika ponselnya diperiksa, selama sebulan terakhir ditemukan riwayat panggilan antara dia dan George sebanyak 78 kali. Saat ditanyai, dia mengaku jika George adalah temannya yang bekerja sebagai pemadam kebakaran, dan Greyhound adalah tunawisma yang dipekerjakan George di rumahnya.
Ketika detektif menyelidiki lebih jauh, mereka mengetahui jika Greyhound dan George telah mengenal sejak lama ketika Greyhound masih tinggal bersama kakak perempuannya yang juga merupakan tetangga George sewaktu sebelum menikah. Dia bahkan membayar Greyhound untuk membersihkan halaman rumahnya. Namun di balik pertemanan mereka, detektif menyimpulkan jika George juga memanfaatkan kondisi Greyhound yang memiliki gangguan mental untuk menjadi kaki tangannya. Menurut informasi Big Wheel, Greyhound mengaku dibayar sebesar $600 dengan menggunakan uang tunai dan menjanjikan akan dibayar ribuan dolar setelah menyelesaikan tugasnya. George bahkan memberikan kunci rumah sauna agar dia bisa masuk. Dan sehari sebelumnya, mereka berdua pergi berbelanja untuk membeli sebuah palu di supermarket yang terekam dalam CCTV. Greyhound yang kemudian bernyanyi seperti burung memberikan polisi peta lokasi tempat dia mengubur palu yang telah patah menjadi dua bagian tersebut. Untuk sementara waktu, polisi menyimpulkan motif tewasnya Shauna karena uang. George diduga khawatir jika harus bercerai, tentunya akan mengeluarkan tunjangan perceraian setiap bulan, dan George bukanlah tipikal orang yang suka menghambur-hamburkan uang, terutama di saat dia harus membiayai adiknya. 9 hari setelah tewasnya Shauna, sang detektif memberitahu saudara George atas keterlibatannya dalam kasus Shauna. Dan saudarinya yang kaget menelpon George untuk menanyakan hal tersebut. Sesaat setelah mendapatkan telepon, George menaiki mobilnya sambil ngebut di jalanan dan berencana bundir dengan menabrakkan mobilnya ke penghalang jalan raya. Walaupun mobilnya remuk, tetapi dia berhasil selamat karena menggunakan sabuk pengaman. Polisi pun menduga George melakukan bundir karena tidak sanggup menghadapi kenyataan apa yang akan terjadi setelah perbuatannya terbongkar. Saat detektif menemui dan menangkapnya di rumah sakit, George tidak bereaksi banyak. Dia hanya pasrah tanpa ekspresi dan menjawab, "Oke." Dalam persidangan di tahun 2015, George didakwa atas kasus Shauna dengan Greyhound sebagai kaki tangan. Tetapi George tetap mengaku tidak bersalah. Pengacaranya menyatakan bahwa tidak ada bukti langsung yang mengaitkan George karena kesaksian Greyhound yang memiliki gangguan mental sangat diragukan. Namun 12 orang juri berpendapat jika dengan kekurangannya tersebut, Greyhound tidak akan mampu mengarang semua kesaksiannya secara detail. Dengan adanya barang bukti termasuk rekaman CCTV, pada Desember 2015, George divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Dan sebulan setelahnya, Greyhound divonis hukuman yang sama dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 42 tahun. 2 tahun kemudian, George mengajukan banding dengan berbagai alasan yang ditolak oleh pengadilan. Setelah kejadian tersebut, Maddie diasuh oleh ibu George dan sesekali Paula dan John akan datang berkunjung. Shauna sendiri dimakamkan di Utah di sebelah makam ayahnya. Dalam usia muda, Maddie telah kehilangan kedua orang tuanya. Dia harus menjalani kerasnya kehidupan tanpa ditemani orang yang telah membawanya hadir ke dunia ini.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.